untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu biasanya rindu karena dia kenal. Pernah ketemu, pernah melihat, suatu saat ingin kapan aku bisa jumpa. Anak-anak merindukan orang tuanya. Orang tua merindukan anak-anaknya karena memang tahu. Antum bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Padahal beliau belum pernah melihat kita. Ini sebuah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya menuju Baqi. Di kuburan Baqi bersama para sahabatnya. Nih, kita ini kadangkala yang udah ngaji jarang ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala ziarah kubur itu tengah malam. Istrinya udah pada tidur, beliau datang ke kuburan Baqi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita ziarah kubur adalah mengingat kalau masjid ini suatu hari akan hancur. Kalau kota Bandung ini suatu saat akan lebur rata dengan tanah. Kita ingat kalau kita diciptakan bukan untuk menjadi penduduk bumi ini. Ada satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Rasulullah SAW datang ke kuburan Baqi bersama para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Aku betapa inginnya berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bingung, heran dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ashabuh, "Awalaysa nahnu ikhwanak?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni apa bukan saudaramu? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Antum ashabi." Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku. Tapi mereka belum pernah melihat aku, kata Rasulullah SAW. Beliau merindukan untuk berjumpa kita. Apakah kita seperti itu sallallahu alaihi wasallam? Coba kita sekarang perlu membayangkan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Kadangkala kita nih tidak menghargai orang karena kita nggak kenal. Coba antum umpamanya sekarang nih duduk di masjid ini. Jamaah rahimakumullah. Antum sekarang duduk nih nggak tahu, nggak kenal sama yang di sebelah antum. Coba ada yang bisikin di sebelah antum. Mas, yang di sebelah antum itu adalah wali kota. Lihat, masa? Oh iya ternyata. Mari Pak, baru dia meluaskan jalan. Fadl, kesian. Karena wali kota. Karena kenal sama dia. Kalau nggak kenal kita nggak urusan sama orang. Begitu pula kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara umat Islam yang meremehkan sunnahnya, yang meninggalkan sunnahnya. Bahkan ada yang mengejek dan menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada, kita lihat. Kok bisa itu terjadi? Kesian, mereka nggak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 28. Menceritakan tentang kekasih kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang utusan yang dia berasal dari diri kalian sendiri. Dari kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz. Beliau itu sangat sedih kalau ada yang menyusahkan umatnya. Nggak ingin umatnya itu tersusahkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas pernah menceritakan. Suatu hari Rasulullah SAW salat maghrib dan isya di jamak. Tanpa ada hujan, tanpa ada apa.
Beliau jamak sholat di Masjid Nabawi dalam hadis riwayat Muslim. Maka ditanya Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi melakukan itu sallallahu alaihi wasallam? Liya'laman nas an laysa fi dinina haraj. Supaya orang-orang tahu kalau agama kita ini nggak ada yang memberatkan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Beliau begitu bersungguh-sungguh dan semangat untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman, beliau sangat pengasih, sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha melihat suaminya. Siapa suaminya Aisyah? Betul. Rasulullah SAW. Hadiahnya udah habis. Mana panitianya? Buat akhwat. Oh, buat ibunya, masya Allah. Buat ibu antum. Nah, barakallahu fikum. Nah, buat ibu antum tuh. Afwan. Barakallahu fikum jemaah. Suaminya Aisyah, Rasulullah SAW. Suara apa itu jemaah? Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi lagi senang. Kata Aisyah, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Aku melihat Nabi ini lagi bahagia nih sekarang. Maka tatkala itu aku meminta sesuatu kepada Rasul SAW. Maka ibu-ibu kalau mau minta sesuatu sama suaminya, cari waktu yang tepat. Ustaz, suami anak nggak pernah seneng Ustaz. Kapan anak minta? Ada suami yang setiap masuk rumah cemberut terus kayak gitu. Tapi adalah waktu-waktu tertentu suaminya beda. Kelihatan tuh lagi bahagia tuh suaminya. Ketika itu minta sesuatu, insya Allah dikasih. Tapi kalau lagi ada masalah jangan dimintain sesuatu. Yang ada malah marah dia. Aisyah tahu. Suaminya Rasulullah SAW adalah suami yang terbaik. Dan ternyata Aisyah masih berusaha untuk mencari waktu-waktu yang tepat untuk meminta. Apa yang dilakukan Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Qultu ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku minta kau berdoa untuk aku. Istri minta suaminya mendoakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah semua dosanya, yang lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan dan yang dia sembunyikan. Ini doa Rasul buat Aisyah radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Ketika Aisyah dengar doanya Nabi SAW, langsung Aisyah ini ketawa terpingkal-pingkal sampai dagunya itu ke perutnya. Orang kalau ketawa kadang-kala sampai nekuk tuh badan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ayasurruka du'ai, apakah kau senang dengan doaku? Apa kata Aisyah? Wa mali la yasurruni du'auka. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doa yang kau panjatkan? Ini doa Rasul SAW buat Aisyah. Lalu apa kata Nabi kepada Aisyah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Demi Allah, tuh doa yang aku katakan tadi, itulah doa yang aku panjatkan setiap sholat untuk umatku, kata Rasul SAW. Bayangkan Nabi itu tiap sholat mendoakan kita. Beliau mengatakan, Allahumma gfirli ummati. Ya Allah, ampunilah buat umatku dosa-dosa mereka yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang ditampakkan dan yang disembunyikan. Masya Allah, ana lihat sebagian sudah susah duduknya.